Mama, orang jahat itu merebut bakso aku, bakso aku. Ini anak siapa? Kurang ajar. Bu Lesma, aku sangat lapar, tapi aku tidak punya uang. Bisa tolong belikan aku semangkuk bakso? Baiklah. Permisi, satu mangkuk lagi. Sebenarnya, buat 2 mangkuk saja. Bu, bisa aku cuma makan isinya, kulitnya tidak usah. Anak ini berani sekali. Dia mencuri bakso anak itu. Sekarang dia cuma makan dagingnya. Benar-benar, dia harus bersyukur masih diberi makan. Sama sekali tidak tahu sopan santun. Cuma daging, tanpa kulit. Itu bukan bakso. Anak baik, makan dulu. Aku simpan yang ini untuk mama. Anak ini tidak bisa dipercaya. Dia makan bakso mamanya, belum lagi dia cuma makan dagingnya. Sungguh tidak sopan. Dasar kau. Kamu bilang tidak punya uang dan memohon aku belikan bakso. Lalu itu apa yang di tanah? Apa itu di lantai? Kamu punya semua uang ini dan kamu masih bertingkah begitu menyedihkan. Kamu bercanda? Yang kamu mau cuma dagingnya, bukan kulitnya. Kamu mau daging? Kalau gitu, beli sendiri. Dasar penipu kecil. Ibu, Ma. Aku berbohong. Tapi aku tidak bermaksud begitu. Aku memang punya $10.000. Tapi uang ini untuk mamaku. Ini untuk pengobatan penyelamat nyawanya. Mamaku punya leukemia. Dia butuh transplantasi sumsum tulang untuk menjalani operasi. Besok, mamaku akan pergi ke rumah sakit. Begitu dia sembuh, aku akan bayar kamu segera. Operasi mamamu besok, dan kamu masih di sini hari ini mengemis makanan gratis. Dasar. Tidak terlihat seperti anak baik menurutku. Dr. Evans bilang aku terlalu kurus. Aku perlu makan daging untuk menambah berat badan. Supaya aku bisa mendonorkan sumsum tulang ke mama. Ibu, aku benar-benar tidak bermaksud. Aku cuma ingin menyelamatkan mamaku. Ibu, kalau kamu masih tidak percaya padaku, aku akan tulis surat hutang untukmu. Aku akan tulis namaku sendiri. Aku bahkan akan kasih sidik jariku di atasnya. Hei nak, coba daging semur. Itu pasti bantu kamu menambah berat badan. Coba ini saja. Ini benar-benar akan bikin kamu berisi. Jadi cuma daging yang kamu mau, ya? Hei, bos, 1 mangkuk lagi. Sup bakso, tanpa kulit. Tunggu, jangan. Buat 10. Tuan, Ibu, terima kasih. Mia pasti akan bayar kamu. Kamu anak baik. Ayo, bangun sekarang. Bukankah ini kalung yang dibuat kakakku? Chloe, kamu sudah sangat baik pada kami. Kami melihatnya, betapa kamu peduli pada Victor. Keluarga Sterling kami hanya punya satu pewaris selama beberapa generasi. Sedangkan aku pasti akan mendesak Victor untuk segera menikahimu. Dulu saat Victor sakit parah, kalau bukan karena kamu mendonorkan ginjalmu untuk menyelamatkannya, dia mungkin sudah meninggal. Kamu menunjukkan pengabdian yang luar biasa padanya. Dia menikahimu sudah seharusnya. Apa yang terjadi dulu, itu tidak perlu disebut-sebut lagi. Bapak dan Ibu Sterling, tolong, jangan terus memujiku. Anak ini sangat bijaksana. Nak, kamu pulang. Victor, kamu sudah di rumah. Aku baru saja berbicara dengan orang tuamu tentang kamu. Sini, biar aku yang bawa. Chloe, kamu tidak perlu melakukan ini. Aku sudah menjelaskan dengan jelas sebelumnya. Aku bersyukur kamu menyelamatkanku dulu. Tapi aku selalu menganggapmu sebagai seorang saudari. Kalau hanya itu, sebaiknya kamu pulang sekarang. Victor,
Bapak dan Ibu Sterling, aku akan pamit dulu. Aku akan berkunjung lagi lain waktu. Ya. Victor Sterling, kamu benar-benar tega. Jangan-jangan kamu masih terpaku pada mantanmu itu? Dia mungkin sudah lama mati entah di mana. Saat ini, tidak ada wanita lain di sampingmu. Suatu hari nanti, kamu akan menikah denganku. Aduh, Victor, umurmu sudah 30 tahun. Tidak hanya tidak punya anak, kamu bahkan tidak punya pacar. Kamu akan membuatku mati. Nah, Benar. Chloe, apa salahnya dia? Kamu tidak mau menikahinya. Kamu jelas-jelas berusaha membuat keluarga Sterling kami punah. Tante, Victor tidak mengakhiri garis keturunan keluarga. Dia sebenarnya punya seorang anak perempuan. Apa? Benarkah? Song Zhao, jangan buat keributan. Masa sih aku yang bikin? Aku yang buat sendiri. Kamu suka? Aku suka banget, cantik sekali. Ini sepasang. Aku mau kamu pegang keduanya. Clara, kamu baru saja menyumbangkan ginjal kepada Tuan Sterling. Sumbangan itu menyebabkan gangguan limfosit. Itu sebabnya kamu menunjukkan gejala leukemia. Kamu perlu istirahat dan dirawat. Kamu ngapain di sini? Victor, dia cuma orang biasa. Dia baru saja dioperasi, sekarang aku kena leukemia. Jadi, aku harus pergi. Aku nggak mau jadi beban buat dia lagi. Kamu yakin? Ya, Tapi kesehatanmu. Lupakan saja. Aku antar kamu keluar. oke. Clara. Victor, akhirnya kamu sadar. Setidaknya ginjalku nggak sia-sia buat kamu. Tapi, Clara, dia tadi. Clara kenapa? Aku lihat dia tepat di luar kamarmu, sedang menggoda seorang pria. Lalu mereka pergi bersama. Sepertinya dia takut kamu akan membebaninya. Jadi dia pindah ke orang lain. Mungkinkah? Apa Clara sudah hamil saat dia meninggalkanku? Ayo kita periksa. Cari cucu kita. Kita harus bawa dia kembali sekarang. Bawa kami ke sana, sekarang. Mama, semur babimu enak banget. Pasti dong. Aku buat ini khusus untukmu. Sayang, kamu kan masih kecil, butuh makan banyak. Ayo habiskan. Bukankah kamu kabur dengan ibumu yang sekarat? Apa yang kamu lakukan kembali ke sini? Ibuku tidak sekarat, dia akan sembuh. Ibumu adalah kutukan. Dia mengutuk ibunya sendiri sampai mati. Dan untuk seorang pria, dia memberikan ginjalnya sendiri. Sekarang dia sakit dan kembali merangkak menjadi bebanku. Aku tidak punya sepeser pun untuk diberikan padamu. Apa yang dia katakan sangat keterlaluan. Ketika Clara tidak sakit, semua uang yang dia hasilkan dari bekerja diberikan kepada ipar perempuannya. Rumah yang dia tinggali sekarang juga dibeli oleh Clara. Tepat sekali. Kamu telah hidup dari Clara, dan sekarang dia dalam tahap akhir leukemia. Secara harfiah di ranjang kematiannya, kamu ingin mengusirnya. Itu benar-benar kejam. Itu benar-benar jahat. Kamu tuli atau apa? Serius? Anakku kena flu. Mungkin kamu yang menulari dia. Pergi sana. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku cuma datang untuk mengambil baju ibuku. Baju apa? Semua yang ada di rumah ini milikku. Kamu tidak boleh ambil apapun. Pergi sana. Kok kamu bisa egois banget sih? Itu kan bajunya. Kenapa nggak boleh dia ambil? Mengganggu anak kecil. Nanti suatu hari kamu akan dapat balasannya. Betul, iya, bener tuh. Orang macam apa sih yang kayak gitu? Nggak, cuma sepotong baju. Oke, kalau mau, ambil aja. Lagi pula cuma numpang tempat di sini. Aku masuk ambil. Kamu jangan masuk.
Nanti tempatku jadi kotor. Belum lagi, siapa tahu kamu mencuri apa-apa. Tunggu di sini. Minggir. Pergi sana. Ada gelang keramik di dalamnya. Itu satu set sama bajunya. Nyebelin banget sih kamu. Cuma gelang murahan. Oke, Gelang itu kesayangan ibuku. Aku harus ambil kembali. kamu mau berantem? Ini bukan. Aduh, tanganku kececer. Gelangnya sudah kuberikan. Sekarang pergi sana. Leo, ayo pergi. Mama, aku benar-benar tidak berguna. Aku tidak menjaga gelangmu dengan baik. Maafkan aku, Mama. Mama, kamu sudah sakit begitu lama. Setelah operasimu besok, kamu pasti akan sembuh. Ada apa? Aku tahu ini apa. Kamu tidak sabar ingin bertemu anakmu. Kamu cuma sedikit bersemangat. Dadaku terasa agak sesak. Turunkan jendelanya. Mama. 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 Aku bisa, Mama. Aku akan bantu Mama bangun. Aku benar-benar tidak berguna, Mama. Aku bahkan tidak bisa mengangkat Mama. Aku bisa, Mama. Aku akan bantu Mama. Aku tahu aku bisa. Bapak Smith, Ibu Johnson, terima kasih. Mia, aku punya $1.000 di sini. Aku tidak tahu berapa biayanya untuk membuat mamamu sembuh. Ini hanya sedikit sesuatu dari kami. Tolong, terimalah. Mia, aku juga punya $1.000 di sini. Terima kasih sudah mengeluarkan sampah pagi ini. Kamu menghemat banyak waktu untukku. Kamu dan mamamu jaga diri baik-baik. Kami akan menunggumu. Mia, Bapak Song, aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Mia, aku mungkin sudah tua dan hidup sendirian, tapi kamu selalu datang menemaniku, mengobrol denganku. Jadi kamu harus menerima uang ini. Aku akan menunggu kalian berdua pulang dengan selamat. Bapak Miller, Ibu Johnson, dan Bapak Song. Begitu operasi mamaku selesai besok, aku akan mengumpulkan setiap botol yang bisa kutemukan dan membayar kembali setiap sennya kepada kalian semua. Ayo, bangun sekarang. Tidak apa-apa. Kamu jaga baik-baik mamamu, ya? Lihat anak kecil itu, mendorong mamanya ke rumah sakit sendirian. Menyedihkan sekali. Iya, kan? Lihat mamanya, sakitnya parah sampai tidak bisa bergerak. Ibu dan anak, sendirian saja. Bagaimana mereka bisa sampai seperti ini? Mama, kata Dr. Evans kalau kita bayar hari ini, Mama bisa dioperasi besok. Mama, aku sangat merindukan Mama. Mama akan cepat sembuh kok. Oh, sayang, kenapa? Kenapa kamu muntah? Pasti Mia, bocah nakal itu yang melakukan ini. Aku tahu, memang tidak ada hal baik yang datang sejak mereka kembali. Oh, Leo, sayang, Mama akan pastikan dokter membuatmu sembuh, oke? Anak baik Mama. Ma, kenapa Mia ada di sana? Dari mana bocah nakal itu dapat uang? Apa dia mencurinya dariku? Suster, kami sudah bayar. Bawa anak saya untuk disuntik. Terima kasih.
Saya mau bayar untuk mama saya, Clara Davis. Bocah nakal. Beraninya kau mencuri uang dari rumah ini untuk biaya pengobatan ibumu yang tak berguna itu. Tante Mary, uang ini bukan milikmu. Aku menabungnya sendiri. Kembalikan padaku. Kau menabung? Bocah kecil sepertimu. Uang apa yang bisa kau tabung? Pasti kau curi dari lemari aku. Tante Mary, aku benar-benar menabungnya sendiri. Aku mengumpulkan botol satu persatu dan membantu orang membuang sampah untuk mendapatkannya. Tante Mary, tolong kembalikan uangnya padaku. Aku benar-benar menabung semuanya sendiri. PFFT. Hantu pun takkan percaya itu. Setidaknya ada $10.000 di sini. Maksudmu, anak 6 tahun bisa menabung $10.000 sendiri. Kau pikir ada yang percaya? Anak kecil dapat $10.000 dari mengumpulkan botol. Itu terlalu mengada-ada. Tante Mary, butuh 2 tahun bagiku untuk menabung sebanyak ini. Tante Mary, aku mohon padamu. Tolong kembalikan uangnya. Mustahil. Kau pasti mencurinya. Lihat dirimu. Anak 6 tahun, sudah berani mencuri uang. Nanti kalau sudah besar, kau akan melakukan berbagai macam kejahatan. Tante Mary, tolong aku mohon. Kembalikan uangnya ya. Aku cuma mau menyelamatkan mama. Lihatlah anak malang itu. Dia mungkin tidak mencurinya. Betul. Kalau dia benar-benar menabungnya, pasti butuh waktu lama untuk mengumpulkan sebanyak itu. Menyedihkan sekali. Menyelamatkannya. Jangan bercanda. Biar ku ceritakan pada kalian semua. Ibu dari bocah nakal ini adalah aib yang tak tahu malu. Di masa remajanya, dia menyebabkan kematian ibunya sendiri. Di usia 20-an, dia main-main dengan lelaki dan hamil di luar nikah. Di zaman dulu, dia pasti sudah ditenggelamkan dalam kurungan untuk hal itu. Setelah punya anak, dia bahkan tidak cari kerja. Dia menelantarkan anaknya padaku. Dan lelaki itu, dia bahkan tidak repot-repot untuk kembali dan menengoknya sekalipun. Dia jelas-jelas ditinggalkan oleh lelaki itu. Ah, kenapa kita jalan pelan sekali? Aku tidak sabar untuk bertemu cucu kesayanganku. Gaspol, baik, Pak. Pengacau seperti itu, aku bahkan tidak mengusirnya. Dia seharusnya selamanya berterima kasih padaku, tapi dia malah menyuruh bocah nakal ini untuk mencuri uangku. Kalian katakan, adil itu? Tante Mary berbohong. Kata mama, rumah yang ditempati Tante Mary ini dibeli oleh mama. Uang yang Tante Mary pakai sekarang juga hasil kerja mama dan diberikan padanya. Jangan percaya sepatah kata pun darinya. Tante Mary, aku tidak mencuri uang ini. Aku menabungnya sendiri. Kembalikan uangnya padaku. Kan sudah kubilang itu punyaku. Itu emang punyaku. Nanti aku pakai untuk beli daging buat anakku Leo. Mau dikembalikan ke kamu. Mimpi kali. Kamu gigit aku, bocah nakal. Aku. Hidup anak itu susah. Kamu bibinya, lupakan saja. Betul. Uang ini jelas-jelas hasil tabungannya sendiri. Ibunya sekarat, dan kamu malah mencuri uangnya. Itu keterlaluan. Kalian semua melindungi bocah nakal ini? Mau menggantikan dia, ya? Baiklah, akan kuberi apa yang kamu mau. Mencuri uang untuk nyawa anak kecil, dan berani memukul orang? Apa salahku? Kamu tidak masuk akal. Aku telepon polisi. Telepon. Sekarang. Kalau tidak, kamu pengecut. Tante Mary, kembalikan uangku. Bocah nakal. Kau benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Kamu pikir dengan tubuhmu yang lemah ini bisa menghentikanku? Operasi mama besok. Itu uang untuk menyelamatkan nyawa mama. Itu uang untuk menyelamatkan nyawa mama. Jangan kau ambil, bahkan jika aku mati. Bukamu mau mati, ya? Kalau begitu, aku kabulkan keinginanmu. Mia,
Mia, anakku, Mama di sini. Mama, Sungguh mengharukan adegan ibu dan anak ini. Sungguh disayangkan. Satu sudah stadium akhir leukemia. Yang satunya lagi bocah nakal tanpa ayah. Kalian berdua tidak akan bertahan lama. Ayo, kalian berdua, merangkak lebih cepat. Baiklah, ini kesepakatannya. Aku kasih waktu 1 menit. Kalau kalian bisa merangkak sampai ke satu sama lain, uangnya akan kukembalikan. Kalau tidak bisa, uangnya jadi milikku. 58, 57, 56. Tiga, 2, 1. Waktu habis. Mia, aku sudah kasih kesempatan. Kamu tidak memanfaatkannya. Uang ini aku ambil. Berhenti. Victor, kamu lupa dia meninggalkanmu? Dia sama sekali tidak pernah mencintaimu. Kamu di sini hari ini untuk anak itu, bukan untuknya. Kamu baik-baik saja, sayang? Kamu tidak terluka, kan? terima kasih Pak. Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit terluka. Mama, apa kamu tidak enak badan? Ini semua salahku. Aku tidak mendapatkan uang operasimu kembali. Dan Tante Mary menggangguku. Mia, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Mama baik-baik saja. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Kamu anak terbaik di seluruh dunia. Anak yang dilahirkan Clara. Dan kalung yang kubuat sendiri. Anak ini adalah milikku, Victor Sterling. Sayang, aku minta maaf, Papa terlalu terlambat. Papa? Maksudmu? Kamu adalah papaku? Tante Mary selalu bilang aku adalah bocah nakal tanpa papa. Jadi Mia memang punya papa. Ya, kamu punya papa. Aku adalah papamu. Mulai sekarang, Papa akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Siapa yang membiarkan sampah ini masuk? Tidak tahukah kamu ini urusan pribadi keluarga kami? Beraninya kau menyentuhku. Percaya atau tidak, aku bisa menghancurkanmu dengan 1 jari. Papaku bukan orang luar, kalian tidak boleh mengganggu papa. Jadi ini pacar pemulung itu yang dulu bersama ibumu? Ayah si bocah nakal ini. Tidak heran dia terlihat begitu melarat. Hei, pemulung, dengarkan. Wanitamu di sini adalah pembohong palsu. Dan anak perempuanmu itu adalah pencuri kecil. Kalau kamu pintar, berlututlah dan minta maaf. Kalau tidak, kalian bertiga tidak akan keluar dari sini. Mama bukan pembohong, dan Mia bukan pencuri. Uang di tanganmu itu milik Mia. Papa, uang yang dipegang Tante Mary adalah uang yang Mia kumpulkan dengan mengumpulkan botol. Itu uang untuk menyelamatkan nyawa Mama. Kalian tidak boleh memberikannya padanya. Clara, apa yang telah kau lakukan selama ini pada putri kita? Kau menyuruh putri kita mengumpulkan botol untuk mengumpulkan uang pengobatanmu? Dia hanya anak berusia 6 tahun. Dan kau membiarkannya mengalami semua kesulitan itu? Sayang, jangan khawatir, Papa tidak akan membiarkan siapapun mengambil uangmu. Kasih uangnya, atau kamu nggak akan kemana-mana? Itu uangku. Kenapa aku harus kasih ke kamu? Aku belum pernah lihat orang seenaknya. Ngelap uang buat nyawa orang. Nggak mau balikin. Lihat aja cara dia berpakaian. Dia nggak kelihatan miskin. Masa nggak punya beberapa ribu dolar? Balikin uangnya ke dia sekarang juga. Balikin. Balikin uangnya. Jauh-jauh dariku. Kamu pikir kamu siapa? Ini bukan urusanmu. Dan kamu, mulutmu kenapa sih? Kenapa kamu nggak tutup mulut? Ayo,
Pukul aku di sini. Aku sumpah habis kamu pukul aku, kamu nggak akan keluar rumah sakit ini hidup-hidup. Kalian pengecut. Mau uang ini, ya? Baiklah. Pembawa sial dan pencuri, dan berani-beraninya kamu tendang aku. Aku akan buat kalian bertiga berlutut dan minta maaf. Mama nggak salah, Papa juga nggak salah. Mia yang nggak berguna. Aku biarin kamu ambil uangnya. Kalau harus ada yang berlutut buat dapetin uang nyawa Mama kembali, aku yang akan lakukan. Lara, apa sih yang sudah kau ajari putriku? Bagaimana bisa kau biarkan dia berlutut seperti itu? Sayang, kau adalah putri Victor. Kau berlutut kepada langit, bumi, dan orang tuamu. Wanita seperti itu tidak layak kau beri hormat. Tapi Papa, kalau aku tidak berlutut, kita tidak akan dapat uang untuk menyelamatkan Mama. Jangan khawatir, sayang. Ayah punya uang, lebih dari cukup. Kita akan bayar pengobatan mamamu. Alasan ayah ingin uang itu kembali. Karena itu adalah uang yang kau kumpulkan, sedikit demi sedikit. Ayah tidak mau kerja kerasmu diinjak-injak orang lain. Ayah hanya akan mengatakannya sekali. Kembalikan uangnya. Wah, seram sekali. Aku takut. Baiklah, kalau kau tidak mau berlutut, kalau kau berani mengambilnya, uang ini jadi milikmu. Uangnya ada di sini. Berani kau ambil. Dia benar-benar menaruh uangnya di tempat seperti itu. Dasar rendah dan tak tahu malu. Itu menjijikkan. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak berguna. Sepertinya aku ambil uangnya dan pergi saja. Jangan berani pergi. Kalau Papa tidak bisa mengambilnya, aku bisa. Boleh aku minta itu? Jangan halangi jalan saya. Berani-berani, kamu menyentuh saya. Mia. Sayang. Kamu baik-baik? Aku baik-baik, Papa. Aku tidak pernah memukul wanita. Tapi, hari ini, kau membuat aku melanggar aturan sendiri. Kamu memukul aku. Sudah tepat, wanita yang kejam sekali. Dia memang pantas mendapatnya. Itu luar biasa. Harusnya dipukul lagi. Sangat memuaskan. Kamu memukul aku? Kamu tahu siapa suami aku? Pantas saja dia begitu sombong. Ternyata suaminya punya koneksi. Bahkan jika suami kamu adalah Tuhan sendiri, dia tidak bisa menyelamatkan kamu hari ini. Aku akan mengatakan ini sekali lagi, serahkan uangnya. Aku sudah melanggar aturan sendiri, jadi jangan salahkan aku jika aku memukul kamu lagi. Suami aku tidak akan membiarkan kamu lolos dari ini. Serahkan uangnya. Uang ini. Jika aku tidak bisa mendapatnya, kamu juga tidak bisa. Uang gratis. Yang menemukan boleh mengambil. Jangan ambil itu. Maaf, Mama. Ku tidak berhasil mendapatkan uang untuk menyelamatkan hidupmu. Setiap dolar di sini adalah hasil kerja keras Mia. Beraninya kau menyanyiakannya seperti ini? Aku beritahu kamu, suamiku adalah manajer umum korporasi global. Kalau kau berani menyentuhku lagi, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Korporasi global, perusahaan nomor 1 di negeri ini. Pantas saja dia begitu sombong. Jadi suaminya bekerja di korporasi global. Korporasi global, manajer umumnya, hebat juga. Tapi lalu kenapa? Aku berbuat sesukaku. Tampang ini untukmu karena dengan sombongnya mengganggu Clara. Tampang ini untukmu karena dengan kejamnya mengganggu Mia. Tampang ini untukmu karena menyia-nyiakan kerja keras Mia. Kau benar-benar menamparku. Dia baru 6 tahun. Beraninya kau menginjak tangannya. Sialan kau. Tidak apa-apa, sayang. Papa punya uangnya.
Kita akan beri Mama pengobatan yang dia butuhkan. Tapi Papa, kondisi Mama memburuk dengan cepat. Cepat panggil Dr. Evans. Clara, saat kau meninggalkanku, pernahkah kau berpikir kita akan bertemu lagi? Bukannya kamu selalu jago membaca situasi? Lihat dirimu sekarang, dalam keadaan seperti ini. Aku akan membawanya ke atas. Siapa yang mengganggu istriku? Sayang, mereka yang menggangguku. Ajari mereka pelajaran. Bukannya tadi kau yang mengganggu istriku? Ada apa? Sekarang takut menatapku? Aku bicara padamu. Kau tuli? Clara, kamu sudah diambang kematian? Masih saja mengganggu iparmu? Orang ini gila ya. Dia sakit parah sampai hampir tidak bisa berdiri. Masih saja dia menyusahkan dia. Wanitanya jahat dan semena-mena. Pria itu benar-benar keterlaluan. Mereka berdua perlu diberi pelajaran. Aku penasaran si pria kekar ini bisa menghadapi mereka berdua dan membuat mereka jera. Sial, kamu tidak dengar apa yang mereka bilang? Dia manajer umum korporasi global. Korporasi global yang berkuasa di kota ini. Dia dari global. Dia bisa berbuat semaunya di sini. Keluarga bertiga ini akan mendapat masalah besar. Sayang, mereka yang baru saja menggangguku. Lihat apa yang mereka lakukan padaku. Lihat apa yang mereka lakukan pada wajah cantik istriku. Sayang, katakan padaku bagaimana kamu ingin kubuat dia membayar. Tadi mereka bertingkah sok hebat, kan? Aku ingin melihat mereka dalam keadaan paling menyedihkan dan merendah. Aku ingin kalian bertiga berlutut, menjilatnya sampai bersih. Kamu tidak dengar apa kata istriku. Berlutut dan jilat sampai bersih. Kalau tidak, aku pastikan kamu tidak bisa tinggal di kota ini. Kau berani menyentuh istriku? Kau pikir bisa mengusirku dari kota ini? Bagaimana kalau ku balas? Apa yang akan kau lakukan? Aku GM Korporasi Global. Kau benar-benar memukulku? Aku akan membuat Korporasi Global memblacklistmu. Bocah, jangan mengulur-ulur waktu, merunduk dan jilat. Paman Robert, kami tidak melakukan kesalahan apapun. Tante Maryla yang mencuri uang penyelamat nyawa Mama. Papa juga tidak melakukan kesalahan. Papa datang untuk melindungi kami. Paman, jika kau masih tidak percaya pada kami, kita bisa memanggil polisi. Polisi selalu adil. Dasar bocah nakal. Kau berani bicara. Kau mempermalukan keluarga Davis kami dengan bergaul dengan si tak berguna ini. Pergilah jika kau tahu apa yang baik untukmu. Kalau tidak, jangan membuatku menjadikanmu contoh. Aku tidak akan mundur. Jika kau ingin memukul seseorang, Paman, pukul aku saja. Clara, kau wanita yang tak berperasaan? Tapi kau membesarkan anak yang begitu bijaksana. Tapi, kau hina. Setelah kau meninggalkanku, kau biarkan gadis berhargaku hidup dengan ini sampah? Kau yang minta. Mari kita lihat apakah kau bisa menerima tamparanku. Aduh. Siapa yang berani-beraninya memberi kamu nyali untuk menyentuh anak perempuan Victor? Beraninya kamu memukul suamiku. Kamu gila. Victor, kamu tidak bisa melawannya. Kamu hanya pria biasa. Jangan khawatirkan aku. Bawa Mia dan pergi dari sini sekarang. Mama, aku tidak akan meninggalkanmu. Kalau kita pergi bersama. Kalau kita tinggal bersama. Aku tidak takut diintimidasi. Aku, Victor, yang memukulmu. Ada masalah dengan itu? Seorang manajer umum yang tidak berarti pikir dia bisa menyebabkan masalah sebanyak ini? Kamu bocah nakal. Beraninya kamu memukulku. Kamu akan membayar untuk ini. Aku akan menghubungi bosku sekarang juga. Bos, Anda perlu turun ke sini, sekarang. Ada preman yang mengganggu korporasi global. Victor, cepat. Bawa Mia dan pergi sekarang. Cepat. Santai. Di seluruh negeri ini, orang yang berani macam-macam denganku belum lahir. Victor, kita kehabisan waktu. Pergi saja. Siapa nama atasanmu?
Kamu pikir bocah nakal sepertimu boleh tahu nama atasanku? Dengarkan. Atasan kami mengendalikan seluruh departemen bisnis di semua korporasi global. Kalau kamu berani menyinggungnya, kamu sudah mati. Jadi dia yang mengelola seluruh departemen bisnis? Itu Julie kan? Kamu kenal bosku? Dia tahu nama atasan korporasi global. Mungkinkah dia benar-benar CEO misterius korporasi global? Pemilik korporasi global adalah seorang Sterling. Dan orang ini juga seorang Sterling. Jadi dia benar-benar CEO korporasi global. Cepat, 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 cepat. Datang, datang. Aku tadi terburu-buru. Aku tidak beli hadiah untuk sayangku. Dia tidak marah kalau aku kasih ini. Oh, ini cukup. Ayo pergi. Tidak mungkin. Mustahil. Kamu pasti melihat namanya. Di internet di suatu tempat. Ya, pasti itu. Tidak. Aku tahu nama Julie. Karena akulah CEO korporasi global. Sudah kuduga, dia CEO korporasi global. CEO korporasi global? Dia masih muda tapi sudah sukses. Masih melamun? Kalau kamu CEO korporasi global, aku bapakmu, dengar baik-baik. Atasanku sedang dalam perjalanan. Kamu sudah tamat. Victor, berhenti bercanda. Bawa Mia dan pergi dari sini. Siapa yang berani menghina korporasi global? Atasan, dia orangnya. Dia tidak hanya menghina korporasi global, tapi juga berpura-pura jadi CEO kita. Aku belum pernah melihat wajahnya sebelumnya, tapi wajahnya terlihat agak familiar. Jangan-jangan dia benar-benar CEO korporasi global. Robert, siapa nama orang ini? Dia menghina kamu bagaimana? Atasan, dia orang biasa saja. Dulu, dia pernah pacaran dengan kakakku. Itu dia. Hari ini, dia tidak hanya mengganggu istriku, tapi juga berpura-pura jadi CEO kita. Atasan, pimpinan Sterling dan Tuan Sterling tidak ada di sini. Anda yang berkuasa tertinggi di sini. Anda harus menanganinya atas nama korporasi global. Suruh dia menjilat semua yang ada di lantai. Kamu tidak dengar apa kata Robert tadi? Cepat, jilat lantai sampai bersih. Korporasi global punya dua parasit, seperti kalian yang suka menindas orang dengan kekuasaan, memalukan sekali. Julie. Dan kamu. Berhenti kerja sebelum hari ini berakhir, aku akan membiarkan ini. Itu adalah joke paling lucu yang aku dengar selama setahun ini. Bocah nakal. Berani menyuruhku berhenti kerja? Kamu memang aktor yang hebat. Aku hampir percaya padamu. Ya, nak. Kamu tidak seharusnya mengumpulkan sampah. Kamu seharusnya menjadi aktor saja. Jangan kamu berani berbicara tentang ayahku seperti itu. Bocah nakal, kamu tidak boleh bicara. Keluar dari sini. Jilat ini, atau kamu akan dipukuli. Hari ini, aku akan memberi kamu pelajaran untuk global. Kupikir kamu begitu kuat. Ternyata kamu lemah seperti ini. Kamu baik-baik, bos? Kamu memukulku? Kamu benar-benar memukulku? Mati. Berhenti. Matilah kau. Berhenti. Apa yang pimpinan Sterling lakukan di sini? Mama, Papa. Dia benar-benar memanggil pimpinan Sterling dan Nyonya Sterling, Mama dan Papa. Pasti aku salah dengar. Ayah si bocah nakal itu. Bagaimana mungkin dia adalah pimpinan Sterling? Pria ini ternyata bos korporasi global. Tidak mungkin. Jadi, kamukah yang berani menyentuh anakku? Tidak, pimpinan Sterling. Aku tidak melakukan apa-apa. Kau pikir aku buta? Pimpinan Sterling, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Itu dia. Dia yang menghina Tuan Sterling. Dia pelakunya yang sebenarnya. Tuan Sterling, aku buta. Aku gagal mengenalimu, Tuan Sterling. Aku akan minta maaf kepada Tuan Sterling sekarang juga. Ya, minta maaf. Tuan Sterling, maafkan aku, kumohon, kasihanilah aku buta. Kumohon, lepaskan aku. Tuan Sterling, aku seharusnya tidak mendengarkan Robert. Aku tidak bermaksud menghinamu. Kumohon, lepaskan aku. Pecat mereka berdua. Masukkan mereka ke daftar hitam di seluruh industri.
Kamu masuk daftar hitam di seluruh industri. Tuan Sterling, aku berbuat kesalahan. Aku sangat salah. Kumohon, jangan lakukan ini padaku. Tuan Sterling, Anda tidak bisa memecatku. Tuan Sterling. Sayang. Suster, tolong jaga anakku. Mia, aku kakekmu. Lihat ini, kami suka. Sayang, dia ayah dari ayahmu, kakekmu. Mulai sekarang, kami semua akan melindungimu. Aku sayang kamu, dan tidak akan ada yang menyakiti kamu lagi. Kakek, Mia sekarang tidak hanya punya ayah, dia juga punya kakek. Perempuan Clara itu, dia tidak baik. Meninggalkan anakku bertahun-tahun lalu, dan kabur dengan pria lain. Tapi anak perempuannya yang dia lahirkan itu pintar dan menggemaskan. Dia tidak akan pernah menjadi Nyonya Sterling. Tapi aku tidak tega berpisah dengan anak itu. Kalau begitu, kita ambil anaknya dan buang ibunya. Mia, aku nenekmu. Mulai sekarang, sayang, kamu akan menjadi putri kecil dari keluarga Sterling. Nenek, Ya, anak yang baik. Victor, sekarang kita sudah menemukan anaknya. Ayo bawa dia pulang. nenek aku tidak bisa pulang denganmu. Nenek, aku tidak bisa pulang bersamamu. Kenapa tidak? Papa, cepat bawa mama ke dokter. Mama, Clara masih sakit. Aku harus membawanya ke dokter. Baiklah, pergilah. Itu dia. Dialah yang memaksa Clara untuk menyumbangkan ginjalnya untuknya. Kapan dia dan Clara kembali bersatu? Dr. Evans, tolong Anda harus menyelamatkan ibuku. Mia, aku akan lakukan semua yang aku bisa. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada ibumu. Mia, kamu kenal baik dokter ini? Ya, sangat kenal. Mama sudah kenal Dr. Evans sejak lama. Setelah Mama terkena leukemia, dialah yang selalu menanganinya. Dan Dr. Evans sangat baik pada kami. Dia selalu membawakan kami makanan. Seorang pria yang begitu baik pada seorang wanita? Apalagi yang punya anak? Pasti ada maunya. Clara, kamu benar-benar pengkhianat. Bertahun-tahun lalu, kamu meninggalkanku untuk pria lain. Dan sekarang, bahkan saat kamu sakit, kamu masih mencoba menggoda seorang dokter? Tidak heran Victor tidak pernah menerima Chloe. Jadi dia masih belum melupakan wanita yang meninggalkannya. Aku tidak akan pernah mengizinkan mereka untuk bersatu. Mama kamu akan baik-baik saja, hanya ada memar di lengannya. Tidak akan mempengaruhi operasinya besok. Oh, lega sekali rasanya. Terima kasih, Dr. Evans. Sama-sama, ini hanya tugas saya. Kamu tinggal di sini bersama mamamu untuk sementara. Aku akan pergi menyiapkan semuanya untuk operasinya besok. Oke, aku akan tetap di sini bersama Mama. Sayang, mamamu sudah baik sekarang. Kamu bisa pulang dengan papa sekarang, kan? Maaf, Papa. Aku belum bisa pulang denganmu. Mama akan dioperasi besok. Aku harus memberinya transplantasi sumsum tulang. Sayang, tidak, sayang. Aku tidak akan mengizinkanmu memberi mamamu transplantasi sumsum tulang. Aku akan mencari pendonor sekarang juga. Sebelum operasi besok, aku janji akan mencari pendonor sumsum tulang untuk mamamu. Benarkah, Papa? Kamu janji? Tentu saja aku janji. Anak yang baik hati. Sekarang, tentang operasi mamamu jangan khawatir tentang apapun. Kakek akan mendapatkan dokter terbaik dan perawat terbaik untuk merawatnya. Kamu masih sangat kecil, tinggal sendirian di rumah sakit tidak aman untukmu. Bagaimana kalau pulang dengan kakek? Dengar, sayang. Aku punya banyak sekali hadiah dan mainan yang menunggumu di rumah. Benar, Mia, kamu sudah melalui banyak hal. Sekarang kami sudah menemukanmu. Saatnya kamu pulang untuk hidup enak. Terima kasih, kakek dan nenek. Kalian berdua sangat baik padaku. Aku tahu itu. Tapi begini. Yang tidak kalian ketahui adalah aku selalu hidup bersama mamaku.
Aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya dan pergi menikmati hidup sendiri. Bahkan jika aku tidak perlu mendonorkan sumsumku, operasi tetap berisiko. Aku harus berada di sampingnya selama proses ini. Baiklah, kamu memang anak yang baik dan penuh perhatian. Oke. Mia, jika kamu ingin tetap di sini bersama mamamu, tidak apa-apa. Kakek akan menjemputmu pulang dalam beberapa hari. Mama, Papa. Karena Mia tidak mau pergi, kenapa kalian berdua pulang dulu? Aku akan tinggal di sini bersamanya. Kalau begitu kamu tinggal di rumah sakit, Mia masih sangat kecil. Aku tidak tega meninggalkannya. Baiklah, kamu memang ayahnya, bagaimanapun juga, kamu temani dia. Aku dan mamamu akan pulang dulu. Kami akan menyiapkan semuanya untuk perjamuan reuni keluarga minggu depan. Ketika hari itu tiba, aku akan umumkan secara resmi. Keluarga Sterling memiliki seorang cucu perempuan. Clara, setelah kau meninggalkanku, kamu ngapain aja sih? Bagaimana bisa kau biarkan segalanya jadi separah ini sampai kau berakhir seperti ini? Papa, aku lagi belajar idiom belakangan ini. Bisa ajarin aku? Buku ini dari mana? Udah tua banget. Aku dapetin dari ngumpulin botol. Waktu itu masih lumayan baru pas aku ambil. Tapi karena sering-sering kubuka-buka, jadi rusak gini. Clara, gini caranya kau memperlakukan anakku? Menyuruhnya belajar dari buku yang harus dia pungut? Baikan dan kembali seperti dulu. Bapak, aku tahu huruf-huruf ini. Tapi, aku nggak terlalu ngerti arti kalimatnya. Baikan dan kembali seperti dulu. Baikan dan kembali seperti dulu. Artinya, perasaan kembali jadi. Serukun dulu. Kalau gitu, Papa dan Mama bakal baikan dan kembali seperti dulu. Clara, apa kita akan baikan dan kembali seperti dulu? Sayang. Ayo papa tes kamu dengan idiom lain. Aku mau rapat dengan asisten-asistenku untuk membahas perjamuan reuni keluarga minggu depan. Mau ikut? Kamu duluan aja, aku nyusul nanti. Oke. Hati-hati di jalan. Halo, Nyonya Sterling. Chloe, aku mengundangmu ke perjamuan reuni keluarga cucuku seminggu lagi. Apa? Maksud Anda apa, Nyonya Sterling? Bagaimana mungkin tiba-tiba Anda punya cucu perempuan dari mana-mana? Begini, Chloe. Anak ini adalah anak mantan pacar Victor. Dia sudah tinggal dengan ibunya selama ini. Hari ini, kami baru saja menemukannya di rumah sakit. Kamu tahu, Chloe, keluarga Sterling hanya punya anak laki-laki. Sekarang kami akhirnya punya cucu perempuan darah daging sendiri. Tentu saja kami harus membawanya ke dalam keluarga. Meski kami menyambut anak itu, kamu jangan khawatir tentang apapun. Jika kamu setuju, saya masih berencana mengatur pernikahanmu dengan Victor. Terima kasih, Nyonya Sterling. Saya akan menghadiri perjamuan reuni keluarga. Bocah nakal itu menghilang selama 6 tahun, dan sekarang dia berani kembali. Dan dia membawa seorang anak perempuan. Begitu bocah nakal itu kembali bersama keluarga Sterling, dia dan Victor akan kembali bersama. Itu hanya masalah waktu. Aku tidak bisa hanya duduk di sini dan tidak berbuat apa-apa. Aku harus menyerang lebih dulu. Karena kamu kena leukemia, bocah nakal, kenapa kamu tidak mati saja? Kenapa kamu harus mengejar Victor? Victor, kamu tidak pernah seperti ini sabarnya denganku. Kamu milikku. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebutmu dariku. Operasi Clara besok, kamu yakin bisa datang? Pasti, tim bedahnya sudah dijadwalkan untuk siang ini. Aku salah satu anggotanya. Kucing mengejek tikus. Sayang, kamu belajar sepanjang siang. Istirahat dulu. Kakek bawa makan malam,
Ayo cuci tangan dan makan. Oke, Papa. Aku cuci tangan dulu. Ini 200.000 dolar. Aku mau kamu pastikan besok dengan cara apapun bahwa Clara tidak akan pernah bangun dari operasi itu. Mengerti? Mengerti. Dalam operasi seperti ini, komplikasi sekecil apapun dan dia tidak akan pernah membuka matanya lagi. Tapi kalau ini terbongkar, aku tidak bisa tinggal di negara ini. Aku mau kamu kirim aku ke luar negeri. Permintaanmu banyak sekali. Baiklah, setuju. Bersiaplah, terlalu banyak mata di sini. Aku akan pergi dulu. Kita bicara lewat telepon. Hei, nak. Mau kemana? Kamu mau kemana, gadis kecil? Apa yang kamu dengar? Katakan. Kamu wanita jahat. Kamu menyakiti ibuku. Papaku akan membuatmu membayar untuk ini. Jadi kamu anak Clara, anak dari pemuja harta itu. Ibuku bukan pemuja harta. Jangan berani-beraninya membicarakan ibuku. Dia tidak lain adalah pemuja harta. Dia seharusnya sudah pergi untuk selamanya. Aku akan menikahi Victor. Apa yang memberinya hak untuk membawamu kembali untuk mencuri priaku? Tapi, aku tidak berencana untuk berurusan denganmu dulu. Karena kamu telah melemparkan dirimu tepat di depanku, maka aku akan menjualmu. Mari kita lihat bagaimana dia mencuri priaku nanti. Lepaskan aku. Papa, selamatkan aku. Ketika dia melihat apa yang telah kamu lakukan padaku, dia akan membuatmu membayar. Minggir. Papa, tolong aku. Tolong. Diam. Di mana Mia? Dia belum kembali. Dia pergi untuk mencuci tangannya. Dia seharusnya sudah kembali sekarang. Mia adalah gadis yang baik. Dia tidak pernah berkeliaran. Dia pasti dalam bahaya. Mia hilang. Segera kunci rumah sakit. Cari setiap sudut tempat ini. Mia? 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 Sudah cek kantor Dr. Evans? Belum. Papa, tolong aku. Selamatkan aku. Diam. Kamu bocah nakal. Berani-berani kamu menggigit aku. Aku akan memukuli kamu sampai mati. Dia di sana. Sayang. Sayang. Kamu baik-baik. Katakan di mana yang sakit. Papa, Dr. Evans, aku baik-baik. Mama yang dalam bahaya. Apa yang terjadi dengan Mama? Wanita itu menyuap seorang perawat. Dia memberitahu perawat itu untuk menyakiti Mama selama operasi. Papa, dia ingin membunuh Mama. Jangan khawatir, sayang. Aku akan mencari tahu siapa yang menyakiti kamu dan mama kamu. Untuk operasi besok, aku akan menyiapkan orang untuk menjaga sepanjang waktu. Tak akan ada yang terjadi dengan mama kamu. Mia, aku akan melakukan operasi mama kamu sendiri. Untuk perawat yang membantu besok, aku mengganti setiap orangnya. Aku tidak akan membiarkan dia mendapat satu luka pun. Papa, Dr. Evans, terima kasih untuk keduanya. Aku sudah hampir. Aku hampir membuat Clara hilang. Dan bocah nakal yang dia punya, sangat hampir. Jika aku tidak mendapatkan kamu kali ini, Clara, aku hanya akan mencoba lagi. Yang menikahi Victor akan aku. Kita punya semua waktu di dunia. Mama, kamu harus keluar dengan aman. Jangan khawatir, semuanya sudah diatur. Operasi akan berhasil. Clara, kamu mungkin wanita yang tercela. Tapi hutang dari kamu meninggalkan aku masih belum diselesaikan. Kamu tidak akan mati di depan aku.
Dr. Evans, bagaimana kondisi Mama? Operasinya berjalan sempurna. Asalkan dia banyak istirahat, dia akan pulih dalam waktu singkat. Luar biasa. Setelah berlangsung selama 2 tahun, akhirnya membaik. Papa, Sayang, ini perawat untuk mama kamu. terima kasih Papa. Papa yang terbaik. Sayang, operasi mama kamu sudah selesai. Dan hasilnya sangat baik. Jadi sekarang, mau pulang dengan papa? Untuk nenek dan kakek, mereka tidak sabar menunggumu kembali. Mereka bilang sudah menyiapkan segala macam hadiah yang menunggumu di rumah. Aku ingin tinggal di sini bersamamu, tapi masih ada tumpukan pekerjaan yang menunggu di kantor. Sayang, aku tidak suka meninggalkanmu di sini sendirian. Papa, aku sayang Papa dan aku sayang nenek dan kakek. Tapi bagiku, Mama yang utama. Dia belum sepenuhnya pulih. Jadi aku harus menemaninya. Apa? Oke, aku segera ke sana. Sayang, ada beberapa hal yang harus kuselesaikan di kantor. Nanti papa kembali untuk menemanimu, ya? Oke Papa, silakan, aku baik-baik saja. Mama, kamu sudah bangun. Mama, kamu sudah bangun. Kamu benar-benar sudah sadar. Aku sangat senang. Aku akan beritahu Dr. Evans. Dr. Evans, bisa tolong periksa mamaku? Ini dia. Operasinya berhasil, suhu tubuhmu sekarang normal. Kamu baik-baik saja. Terima kasih. Kamu baru saja bangun. Kamu perlu minum air hangat. Aku akan ambilkan untukmu. Tidak usah Dr. Evans. Aku yang ambil. Clara, kamu baru saja dioperasi. Yang akan kukatakan mungkin tidak pantas. Tapi aku sudah menunggu lama untuk ini. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Clara, sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah tertarik padamu. Setelah itu, aku melihatmu menyumbangkan ginjal untuk Victor. Kamu memberinya begitu banyak. Hatiku hancur melihatnya. Tapi tidak ada yang bisa kulakukan untukmu. Syukurlah kamu meninggalkannya. Agar kamu tidak perlu menderita lagi. Clara, aku hanya seorang dokter biasa. Tapi yang benar-benar kuinginkan adalah membangun kehidupan sederhana bersamamu. Dr. Carter, aku sudah punya Mia. Aku tahu. Aku juga sangat menyukai Mia. Aku akan memperlakukannya seperti anakku sendiri. Kamu masih belum bisa melupakan Victor, kan? Kalian berdua, kalian memang tidak cocok. Dia baru muncul kemarin, dan sore itu juga, sudah ada orang yang mencoba menyakitimu dan Mia. Apa? Kamu belum sepenuhnya pulih. Aku mungkin seharusnya tidak memberitahumu ini dan membuatmu khawatir. Tapi mereka bersembunyi di balik bayang-bayang, sementara kamu berada di tempat terbuka. Aku memberitahumu, agar kamu bisa berhati-hati, dan mencegahnya menyakitimu. Dulu saat Victor sakit kritis, kamu memberinya ginjal, dan itu memberimu leukemia. Clara, kamu sudah melakukan lebih dari cukup untuk pria itu. Jadi sekarang, beri aku kesempatan untuk melakukan sesuatu untukmu. Oke? Wah, Mama ternyata memberikan ginjalnya ke Papa dulu? Apa Mama mencintai Papa sebanyak itu? Dr. Carter, aku selalu menganggapmu sebagai teman. Benar. Aku mengerti. Hari ini, aku sudah melewati batas. Istirahatlah. Mama tidak suka Dr. Carter. Dia hanya suka Papa. Pria yang Mama cintai, aku akan pastikan dia mendapatkannya. Ya, aku harus berusaha lebih keras untuk menyatukan Mama dan Papa. Oke, Papa, ada apa sayang? tanganku sangat pegal.
Jadi, hari ini, bisakah Papa menyuapi Mama buburnya? Mia, aku bisa sendiri. Papa nggak mau. Papa tega lihat tangan Mia capek. Baiklah. Tahan. Jadi kaulah yang berani ganggu anakku. Dia ternyata CEO Grup Sterling, tapi dulu waktu kami masih bersama, kenapa dia sembunyikan jati dirinya? Apa dia takut aku mengincar uang keluarganya? Mama, kenapa Mama nggak minum? Kenapa kamu nggak makan? Terlalu pedas buat kamu? Dia memperlakukanku dengan buruk, tapi memperlakukan Mia dengan sangat baik. Mia jelas-jelas sangat ingin dia jadi papanya. Aku jenius banget. Kalau terus begini, Mama dan Papa pasti bakal balikan. Semuanya sudah siap semua. Begitu dia sampai sini, dia nggak akan keluar hidup-hidup. Tepat sekali. Beraninya dia coba merebut pria dari Chloe, kita akan buat dia bayar mahal. Aku kira hanya anaknya yang datang sendiri. Kenapa Clara juga di sini? Chloe, bagaimana dengan rencana kita? Haruskah kita menahan diri? Mari kita tunggu kesempatan yang lebih baik. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini, wanita jahat? Mama, dia orangnya yang menggangguku dan menyakitimu. Dia itu wanita jahat ini. Serius? Nona Smith benar-benar menyakiti seseorang? Apakah ini anak kecil yang datang ke keluarga Sterling untuk mengklaim tempatnya? Ya, memang sulit menikah masuk keluarga kaya. Tapi dia bahkan belum masuk, dan dia sudah dalam masalah. Kamu si kecil. Omong kosong apa yang kamu keluarkan? Kami jelas belum pernah bertemu sebelumnya. Nona Davis. 7 tahun lalu, ketika Victor sakit parah, kamu meninggalkannya dan lari dengan pria lain. Sekarang kamu melihat dia kaya dan berkuasa. Kamu ingin kembali merangkak kepada dia. Jadi dia hanya ingin menempel padanya? Benar-benar pemuja harta yang tak tahu malu. Pembohong, Mamaku tidak akan pernah meninggalkan siapapun. Tutup mulutmu. Siapa yang memberi kamu hak untuk berbicara? Biarkan aku memperjelas ini. Keluarga Sterling tidak akan pernah menerima kamu. Aku adalah satu-satunya wanita yang layak untuk Victor. Jadi itu sebabnya kamu ada di rumah sakit, menyakiti aku dan anakku. Jadi, kamu suka sama Victor. Baiklah, aku kasih tahu sesuatu, aku di sini bukan untuk Victor. Aku di sini untuk membawa anakku bertemu keluarganya. Mudah sekali kamu bicara. Cuma reuni keluarga. Kalau Victor miskin sekarang, apa kamu masih akan bawa anakmu untuk bertemu dia? Kamu pasti sembunyi jauh-jauh. Jangan sok suci. Kamu juga cuma di sini untuk uang, bukan pemuja harta. Sok. Mau menikah masuk keluarga kaya? Tapi keluarga seperti itu tidak sembarangan menerima orang. Kamu baik-baik saja? Gelas anggur ini tajam sekali. Sekali sentuh, kamu akan berdarah. Kalian berdua, kalau bisa lepas sepatu dan jalan di atas kaca ini, aku akan izinkan kalian hadir di perjamuan reuni keluarga ini. Aku kasih kesempatan untuk memuaskan gengsimu. Ayo, pemuja harta, jalanlah kalau berani. Baru kamu bisa gabung dengan keluarga kaya. Chloe sedang baik hati, memberimu kesempatan. Kalau tidak, kamu bahkan takkan bisa lewat pintu itu. Sebaiknya kamu hargai. Wanita jahat, kamu mengganggu Mamaku. Nanti kalau ayahku datang, dia tidak akan membiarkanmu. Mama, kita tidak bisa jalan di atas itu.
Ini perjamuan reuni keluarga Sterling? Hak apa yang kamu punya untuk menghentikan kami? Aku sedang menghentikan seorang pemuja harta. Ada apa masalahnya? Sebenarnya aku sedang membantu mereka. Ketika keluarga Sterling mengetahuinya, mereka malah akan berterima kasih padaku. Aku kasih waktu 3 detik. Kalian bisa jalan melewati pecahan kaca ini sendiri, atau aku akan suruh orang membantumu. Kamu wanita jahat. Kami sama sekali tidak akan melewati itu. Kalau ayahku sudah sampai sini, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Waktunya habis. Karena kalian tidak mau melakukannya sendiri, jangan salahkan kami untuk apa yang terjadi selanjutnya. Kalian berdua, lepas sepatunya, sekarang. Tekan kakinya ke kaca. Jangan dekati kami. Pergi sana, bocah. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan itu ilegal. Lepaskan ibuku. Jangan berani-berani sentuh ibuku. Pergi sana, bocah nakal. Kami akan urus kamu nanti. Mia, Lepaskan ibuku sekarang. Mia. Kamu tidak berguna? Bahkan ini tidak bisa kamu lakukan, benar? Berani-berani kamu menendang aku. Lepaskan ibu saya. Mia, Mundur. Mia, lepaskan saya, Mia. Masih khawatir tentang Mia? Kamu harus khawatir tentang diri kamu sendiri. Lepaskan saya. Lepaskan sepatu kamu. Lepaskan saya. Lepaskan saya, Mia, lepaskan saya. Berani-berani kamu mencuri Victor dari saya. Ucapkan selamat tinggal pada kaki ini. Kamu tidak akan membutuhkan mereka lagi. Lepaskan ibu saya. Aku tidak ingin semua ini lagi. Kamu lepaskan ibu saya. Kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesuka kamu. Kamu pikir ini adalah pasar. Menyesal sekarang, sudah terlambat untuk itu. Lakukan. Lepaskan saya. Berhenti di sana. Papa, kok lama banget sih nyelamatin mama? Gak apa-apa sekarang, sayang. Papa ada di sini. Apa yang terjadi di sini? Lepasin Clara, sekarang juga. Victor. Ini gara-gara wanita ini. Dia cuma pemuja harta yang mau numpang hidup di keluarga kita. Aku cuma mau nunjukin tempatnya yang benar. Lepasin dia. Kamu sakit? Papa, wanita jahat ini nyuruh mama jalan tanpa alas kaki di atas pecahan kaca. Kalau papa datang lebih lambat lagi, kaki mama bisa hancur. Siapa yang kasih hak ke kamu buat perlakukan Mia dan Clara kayak gini? Ala kalakuna. Minta maaf ke mereka, sekarang juga. Victor, aku lakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Aku gak akan bilang 2 kali. Minta maaf. Maaf. Nah, puas sekarang? Ini semua salahku. Aku seharusnya gak telat. Aku hampir bikin kalian berdua terluka. Aku cuma mau bilang. Aku minta maaf. Papa, dia sakiti mama kayak gitu, terus papa pikir cuma minta maaf aja udah cukup. Bocah nakal, sudah kubilang maaf. Apalagi yang kau mau dariku? Kau mau aku berlutut dan memohon? Aku tidak mau kau memohon sambil berlutut. Aku mau kau lepas sepatumu dan berjalan melintasi pecahan kaca ini. Itu namanya menuai apa yang kau tabur. Mimpi kali. Bocah, ibumu baik-baik saja. Beraninya kau menuduh Chloe kami? Benar, kulit Chloe kami itu halus. Kalau dia menginjak itu, kakinya bisa rusak. Jadi kalian tahu kaki bisa rusak, lalu kenapa menyuruh mamaku menginjaknya? Papa, aku ingin mereka mendapat balasan yang setimpal. Salahkah itu? Tuan Sterling, jangan lupa, Chloe yang menyelamatkan nyawamu. Mia, Chloe pernah menyelamatkan nyawaku. Kali ini, lakukan untukku. Lepaskan dia. Tolong. Papa, kau membela wanita jahat itu? Aku sangat kecewa. Mia. Mama,
Papa tidak di pihak kita. Aku tidak mau dia lagi. Mia, apapun keputusanmu, aku di pihakmu. Ayo pergi. Clara. Clara, aku tidak bermaksud membela Chloe. 7 tahun lalu, saat aku sekarat, dia mendonorkan ginjalnya untukku. Jadi, Papa yang memberimu ginjal adalah Mama. Clara, apa yang dikatakan Mia itu benar? Apa yang sebenarnya terjadi? Mia, ulangi lagi. Maksudku, yang mendonorkan ginjal untuk Papa adalah Mama, bukan wanita jahat itu. Kamu berbohong. Yang mendonorkan ginjal untuk Victor adalah aku. Aku selalu ada di sisinya dan tidak pernah meninggalkannya. Ibumu, waktu itu, kabur dengan orang lain sejak lama. Ini pertama kalinya aku mendengar tentang ini, tentang donor ginjal ini, dan ada yang berani mengklaim jasanya, Chloe. Tidak malukah kamu berbohong seperti ini? Aku tidak berbohong. Akulah pendonornya. Benarkah? Kalau begitu, katakan padaku, siapa ahli bedahnya yang mengoperasimu? Beranikah kamu memanggilnya ke sini untuk bersaksi? Dokter itu pergi ke luar negeri untuk pelatihan lanjutan. Katanya dia baru akan kembali tahun depan. Dia tidak akan kembali hanya karena perkataan dari pembohong sepertimu. Pergi ke luar negeri untuk pelatihan, ya, sangat mudah bagimu, tapi kamu tidak bisa menemukannya, tapi aku bisa. Aku akan menyuruhnya datang ke sini sekarang juga, untuk bersaksi untukku. Ya, dokter Mama ada di sini di rumah sakit umum kota. Clara, telepon ahli bedahmu sekarang juga, dan suruh dia datang ke sini. Aku harus memastikan siapa sebenarnya yang menyelamatkan anakku waktu itu. Halo, Dr. Carter. Ada orang di sini yang mencoba mengklaim jasa atas donor ginjal yang kuberikan kepada Victor. Bisakah Anda datang dan bersaksi untukku? Apa? Aku segera ke sana. Dr. Evans, tolonglah, kamu harus bersaksi untuk Mama. Kamu orangnya. Kalian saling kenal? Tentu saja kami kenal. Clara dulu kabur bersamanya. Aku melihatnya dengan mataku sendiri, saling tarik-menarik lalu pergi bersama. Kamu, itu bohong. Aku tidak pernah saling tarik-menarik dengan Dr. Carter, dan aku jelas-jelas tidak bersamanya. Hubunganku dengan Clara murni profesional. Tidak ada hal seperti itu yang terjadi. Mia, apa kamu sangat dekat dengan dokter ini? Sangat dekat. Mama dan Dr. Carter sudah saling kenal sejak lama. Jadi mereka memang saling kenal. Dan William Carter bahkan punya perasaan pada Clara. Kalian berdua, siapa di antara kalian yang mengatakan yang sebenarnya? Victor, mereka lebih dari sekadar kenalan. Perkataan pria ini tidak bisa dipercaya. Papa, bagaimana bisa Papa tidak percaya pada Mama? Dulu, kalau Mama tidak mendonorkan ginjalnya untuk Papa, Papa bisa saja meninggal. Mama mendonorkan ginjalnya untuk Papa. Itulah sebabnya Mama terkena leukemia. Tapi, meski begitu, pikiran pertama Mama adalah tidak ingin menjadi beban. Itulah sebabnya Mama pergi. Mama kan? Aku menguping percakapanmu dengan Dr. Evans. Aku tidak bisa membiarkan Papa menyalahkan dan mengganggumu lagi. Clara? Benarkah? Kamu tidak meninggalkanku. Kamu pergi karena tidak mau membebani aku. Benar, aku bisa membuktikannya. Waktu itu, aku bahkan bertanya padanya, "Kamu benar-benar pergi?" Clara bilang sendiri padaku, dia tidak mau membebanimu. Clara, aku minta maaf. Aku sudah bersikap buruk. Victor, jangan percaya omongan mereka. Mereka bekerja sama. Semua cerita ini hanya agar Clara dapat uang dari keluarga Sterling.
Mereka sengaja mengarangnya. Chloe Smith? Victor, percayalah padaku, dia hanya mengincar uang dan kekuasaanmu. Kalau tidak, mana mungkin kebetulan tepat sehari sebelum operasi leukemia Clara, kamu bertemu dengannya, bahkan membantunya menemukan donor yang cocok untuk transplantasi sumsum tulang, donor ginjal, leukemia. Semua ini hanya alasan yang dia buat agar bisa tetap di sampingmu dan mendapat uang. Clara tidak seperti itu. Victor, hati orang sulit ditebak. Chloe ada benarnya. Semua ini terlalu kebetulan. Seperti sudah diatur. Soal donor ginjal itu, kita tidak bisa hanya percaya kata mereka. Untuk amannya, kita harus ke rumah sakit dan periksa catatan dari waktu itu. Untuk operasi besar seperti itu, aku tidak percaya tidak ada catatan yang bisa diperiksa. Tidak, aku tidak bisa biarkan mereka ke rumah sakit. Kalau mereka mulai memeriksa, fakta bahwa aku menggantikannya akan terbongkar. Nyonya Sterling, aku tidak enak badan hari ini. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Aku tidak akan menuntut masalah pemalsuan mereka. Asalkan kamu dan Victor percaya padaku, aku akan tenang. Tadi kamu baik-baik saja. Tapi begitu kami sebut periksa catatan rumah sakit, kamu jadi sakit. Nona Smith, kamu tidak jadi takut, kan? Waktu itu, aku tidak istirahat baik setelah operasi. Salahkah kalau bekas lukaku sakit? Benarkah? Nyonya Sterling, Tuan Sterling, kalau mau lihat catatan dari waktu itu, tidak perlu ke rumah sakit, karena aku sudah mencetaknya. Dokumen ini berisi rekam medis kanker ginjal. Masa lalumu. Kau harus mengenalinya. Selain itu, yang ditandatangani Clara saat mendonorkan ginjalnya untukmu adalah formulir persetujuan donor ginjal sukarela, prabedah, formulir konfirmasi operasi, dan pengaturan pemulihan pasca bedah. Untuk operasi donor ginjal, semua dokumen yang diperlukan ada di sini. Jadi, Nona Smith, bagaimana kau menjelaskan klaim bahwa kau adalah yang mendonorkan ginjal kepada Tuan Sterling? Kau pikir kau bisa mengada-ada begitu saja? Tidak. Dokumen ini pasti palsu. Victor, jangan percaya itu. Dokumen ini palsu. Kau adalah dokter. Jika kau ingin menggunakan rumah sakit untuk membuat dokumen palsu, itu hal yang mudah. Victor, ini dokumen palsu. Akulah yang mendonorkan ginjal untukmu. Diam. Chloe Smith, jadi selama ini kau berbohong padaku. Kau bukanlah orang yang mendonorkan ginjal untukku. Dan aku juga tidak berutang nyawa padamu. Tidak. Mereka yang menipumu, mereka semua pembohong. Kau si pembohong besar. Kau bocah nakal. Tutup mulutmu. Beraninya kau memukulku? Aku adalah ahli waris keluarga Smith. Calon Nyonya Sterling. Memangnya kenapa kalau aku pukul kau? Kau hina dan tak tahu malu, wanita jahat? Tentu saja aku memukulmu. Yang ini untuk mengganggu Mia. Dan yang ini untuk menggangguku. Dan yang ini untuk rencanamu, yang hina dan tak tahu malu untuk mencuri jasa donor ginjalku. Kau benar-benar memukulku. Aku akan membuatmu membayarnya. Berani kau menyentuh wanitaku di hadapanku? Kau mati? Clara, aku sangat menyesal. Aku buta dan bodoh percaya kebohongannya dan menyalahkanmu. Kumohon, maafkan aku. Victor Sterling. Mama. Clara, Dia baru saja dioperasi. Dia pasti tidak bisa bertahan. Bawa dia ke rumah sakit. Cepat. Victor. Victor. Dasar jalang. Aku bisa saja menikahi Victor.
Tapi karena kamu muncul semuanya jadi berantakan. Aku benci kamu. Mama sudah sadar. Dia sudah sadar. Dokter Carter, bagaimana kondisi Clara? Dia baik-baik saja? Clara baik-baik saja. Dia pingsan, karena dia baru dioperasi seminggu yang lalu dan belum pulih sepenuhnya. Belum lagi, Chloe Smith menyiksanya. Itu sebabnya dia kolaps. Ini semua salah Chloe Smith. Dia tidak hanya mengambil pujian atas donor ginjal Clara, dia juga sangat kejam. Mulai sekarang, kami memutus semua hubungan dengan keluarga Smith, dan kami menarik semua investasi kami dari mereka. Kami tidak hanya menarik investasi, aku akan menghancurkan keluarga Smith. Jika dia berani menyakiti Clara, aku akan membuatnya membayar 100 kali lipat. Kamu benar. Namun, meskipun Clara secara fisik baik-baik saja, dia harus beristirahat dengan baik mulai sekarang. Kita tidak boleh membiarkannya seperti donor ginjal terakhir dan meninggalkannya dengan masalah kronis. Istirahat. Dia harus beristirahat dengan baik. Nanti, aku akan menyewa spesialis untuk merawat semua kebutuhannya sehari-hari. Clara, melihat betapa Victor peduli padamu, kalian berdua harus segera berbaikan. Aku akan selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Kamu harus bahagia. Baiklah. Sekian untuk saat ini. Aku ada urusan lain yang harus ditangani, jadi aku akan pergi dulu. Clara, kamu anak yang baik. Kamu sudah banyak berbuat untuk Victor. Kamu membesarkan Mia sendirian, dan kamu membesarkannya dengan sangat baik. Kamu sudah melalui banyak hal selama ini. Kamu orang yang sangat baik. Tapi aku selalu mengira kamu meninggalkan Victor, dan aku selalu berprasangka buruk padamu. Sekarang aku dengan tulus meminta maaf padamu, dan kuharap kamu bisa memaafkanku. Nyonya Sterling, itu bukan salahmu. Semua itu ulah Chloe. Lagi pula, kamu tidak melakukan apapun yang menyakitiku. Jadi kamu tidak perlu maafku. Tidak bisa begitu. Aku harus mendengar kamu bilang kamu memaafkanku. Clara, katakan saja. Atau Mama tidak akan tenang. Baiklah. Nyonya Sterling, aku memaafkanmu. Bagus, bagus, hebat. Karena kamu sudah memaafkanku, kamu dan Victor, kapan kalian berdua akan berbaikan? Kami akan pergi, dan memberi kalian berdua waktu berdua. Ya, betul. Ayo, Papa. Clara, saya sangat menyesal. Saya sangat bodoh. Dan saya membuatmu mengalami begitu banyak kesedihan. Saya bahkan tidak pantas meminta maafmu. Tapi, setelah semua tahun ini, saya tidak pernah berhenti mencintaimu. Saya ingin memperbaiki hubungan kita. Dan bersama kamu selamanya. Tolong, bisakah kamu memaafkan saya? Maafkan dia. Mama, tolong maafkan Papa. Lanjutkan, kalian berdua. Victor, kamu terlalu jauh. Menyembunyikan bahwa kamu berasal dari keluarga Sterling. Kamu salah paham tentang saya, berpikir saya meninggalkanmu saat kamu sakit, kamu meninggalkan saya, untuk membesarkan Mia semua sendiri. Tapi, seperti yang kamu katakan, saya juga tidak pernah berhenti mencintaimu. Bahkan setelah semua yang kita alami, saya masih ingin bersama kamu. Jadi, saya memaafkanmu. Tapi, kamu tidak boleh menyembunyikan hal-hal dari saya lagi, atau salah paham tentang saya. Saya tidak akan, saya janji. Mama dan Papa kembali bersama. Kamu, bagaimana mungkin kamu begitu mudah memenangkan hati Victor? Kamu sudah berpisah selama 7 tahun. Bagaimana mungkin kamu bisa kembali bersama? Nyonya Sterling, kamu berjanji untuk menjodohkan aku dengan Victor. Begitu cepat, kamu sudah meninggalkan aku? Kamu sama buruknya. Kalian semua mengganggu aku, memalukan keluarga Smith. Jika aku jatuh,
Aku akan membawa kalian semua bersamaku. Ini adalah limbah industri yang sangat pekat. Hanya dalam beberapa detik, itu akan menghancurkan kulit dan organ-organ. Kamu ingin reuni bahagiamu? Maka kamu bisa memilikinya di neraka. Papa, wanita jahat itu kembali. Pergi ke neraka. Masih berkomplot. Bawa wanita kejam ini pergi. Ya, Pak. Tunggu. Sekretaris Clark, apa maksudmu? Kamu serius mau membela ular berbisa ini? Tuan Sterling, tentang orang yang Bapak minta saya selidiki, yang menyuap perawat untuk menyakiti Clara seminggu yang lalu, saya tahu siapa pelakunya. Dia adalah Chloe Smith. Ini $200.000. Besok, aku ingin kamu. Dengan cara apapun, pastikan Clara tidak pernah bangun lagi. Mengerti? Atau aku akan menyerahkanmu ke polisi. Mari kita lihat bagaimana dia mencoba merebut priaku nanti. Lepaskan aku. Papa, tolong aku. Begitu Papa melihat apa yang kamu lakukan padaku, dia akan membuatmu membayarnya. Ayo pergi. Aku tidak percaya kamu juga mengejar Clara dan Mia. Menyuap perawat, menculik anak, percobaan pembunuhan. Katakan padaku, berapa banyak lagi hal menjijikan yang telah kamu lakukan? Sekretaris Clark, bawa dia ke kantor polisi. Aku ingin dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Ya, Tuan. Bawa dia pergi. Syukurlah Chloe Smith mendapat balasan yang setimpal. Dan sekarang dia sudah dikurung. Kalau tidak, aku bahkan tidak bisa membayangkan apa lagi yang akan dia lakukan untuk menyakitimu. Selama kamu di sini melindungiku, aku tidak takut apapun. Aku akan selalu melindungimu. Tapi, kamu harus cepat sembuh. Lalu pulang bersamaku ke keluarga Sterling. Hanya setelah kamu mengamankan posisimu sebagai Nyonya Sterling, barulah orang-orang itu berhenti berkomplot melawanmu. Mama, ayo pulang bersama. Baik, Papa, apakah ini rumah kita? Selamat datang di rumah, Nyonya Sterling. Selamat datang di rumah, Nona Mia. Jadi, bagaimana menurutmu, sayang? Ibumu dan aku balik lebih dulu darimu untuk menyiapkan sedikit sambutan pulang, kejutan, atau apa? Clara, sayang. Dan sayangku. Selamat datang di rumah. Nenek.